kemudian makanan tambahan berbahan pangan lokal yang akan diselenggarakan nanti mulai bulan Juni di wilayah Kecamatan Cisayo. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat beliau itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita kedatangan tamu sebagai mitra kerja kita di legislatif, Pak Rofi. Beliau begitu peduli, begitu concern dengan pembangunan kesehatan. Mudah-mudahan dengan datangnya beliau hari ini baru bisa menyaksikan bagaimana perjuangan Bapak Ibu itu semua ya. Karena bapaknya tidak ada. Biasanya ada bapaknya satu dari Pulasari. Ada ya Bu? Ibu-ibu kader ini, bagaimana perjuangan ibu-ibu kader ini di lapangan, karena pekerjaan mereka begitu berat, Pak. Apalagi dengan sekarang sistem ILP, walaupun ILP-nya sudah berjalan, sudah. Walaupun ada yang belum berjalan, tapi pendampingan sudah dilakukan. Sudah. Alhamdulillah. Dengan sistem ILP ini kan kerja ibu-ibu ini semakin berat. Ya, mudah-mudahan nih ILP itu sepertinya dulu ada angin segar menjanjikan insentif buat kader ya. Mudah-mudahan nih datangnya Pak Dewan ini bisa mengawal nanti nih bagaimana desa bisa mengalokasikan dari dana desanya untuk memberikan insentif yang memadai. Karena terus terang Pak, insentif untuk kader ini beragam tergantung desanya masing-masing. Ya. Karena kader ini bukan miliknya Puskesmas, bukan miliknya satu instansi lain, tapi kader ini ada di bawah naungan desa masing-masing. Gitu Pak. Apalagi dengan undang-undang Posyandu ya, sekarang di Posyandu itu bukan hanya kesehatan, ada pendidikannya, ada PU juga masuk di situ ya, pertanian masuk ke Posyandu. Jadi kalau saya jadi kader, saya kan tetap pilih kepala Puskesmas. Walaupun ya rata-rata mereka sudah dapat insentifnya 1 juta Pak. Satria, jujur, tawakal. Amin. Mudah-mudahan berkonversi juga ke nominal ya, 1 juta. Amin. Tujuan pertemuan ini Pak Dewan adalah untuk satu meningkatkan kapasitas kader, walaupun nanti mungkin bukan kader yang memasak di rumah, bukan kader yang mempersiapkan, tapi tetap ibu kader harus mengetahui bagaimana cara mengelola makanan lokal. Jadi PMT itu yang diberikan ke anak-anak di Posyandu ataupun baik itu PMT di Posyandu itu namanya PMT penyuluhan ataupun PRT pemulihan, itu jangan sampai diberikan makanan-makanan instan. Ya, harus makanan lokal yang kita buat, kita yang tersedia di alam kita ya. Hari ini instan mah contohnya naon kemari, terus biskuit naon kan itu pengawet itu udah banyak ya. Jadi lebih aman PRT lokal buatan kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah supaya para kader ini dapat memantau perkembangan dan
dari hasil pemberian PMT yang telah diberikan. Ya, jangan sampai di pasihan PMT tapi loss. Hasilnya teh awal ketika ditimbang diberi PMT awal 10 kilo, 3 bulan diberi PMT 10 kilo kene. Aya perkembangan teh kasih. Nah, itu jangan sampai loss sampai 3 bulan baru ketemu. Nih, anak ini tidak berkembang setelah diberikan PMT. Jadi nanti ada program atau kegiatan ibu-ibu kader itu bisa atau harus memantau anak balita atau ibu hamil kek yang diberikan PMT itu setiap 2 minggu sekali. 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi perkembangannya itu sangat ini ya diperhatikan. Jadi harapannya setelah pemberian PMT itu ada hasil, ada feedback, ada impact gitu ya kepada sasaran yang diberikan. Jadi kalau setiap minggu misalnya nih, seminggu ini diberikan PMT, anak naik, bagus ya. 2 minggu anak naik, seminggu diberikan PMT tidak naik, 2 minggu tidak naik. Jangan-jangan nih anak punya penyakit. Ya, itu kan itu ketahuan. Kalau kita tidak memantau, setelah 3 bulan selesai pemberian PMT, baru ditimbang bulan, baru diperiksa bulan, hasilnya ya gitu-gitu aja. Oh, gak ketahuan nih anak selama diberikan makan itu ternyata sakit. Oh, selama diberikan PMT itu ternyata tidak dimakan misalnya ya. Dan kita harus melakukan evaluasi. Kalau tidak dimakan berarti evaluasinya perubahan menu kan ya. Kalau anaknya sakit, evaluasinya apakah harus diobati atau misalnya karena TBC, rata-rata yang anak kecil kalau tidak naik berat badannya harus dievaluasi anak karena tinggi atau enggak. Kemudian selain tentang PMT ini perlu kami informasikan, perlu ibu-ibu semua bukan mengetahui bahwa pertama puskesmas kita ini sudah mampu rawat inap, ya. Tapi kenapa puskesmas Cisayong belum menerima pasien rawat inap gitu ya? Jawabannya satu, bahwa kita belum kerjasama rawat inap dengan BPJS. Alhamdulillah nih kedatangan Pak Dewan itu langsung ditelepon ketua BPJS-nya Bu. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa rawat inap ya. Itulah dan serta karyawati di Puskesmas Cisayong yang saya hormati, para tokoh masyarakat, alim ulama, yang saya hormati para kader Posyandu, yang saya hormati para bidan desa, yang saya hormati ada kader KB, ada yang merangkap Bu ya, biasanya kader KB, kader Posyandu suka merangkap. Ada siapa lagi Pak Kamus? Oh, kader PKK yang saya hormati dan seluruh tamu undangan yang hadir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi pertemuan bersama kader-kader. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, saudaranya. Semoga kita termasuk dalam umatnya. Amin. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu, dan tentunya terima kasih pada Kepala Puskesmas Pak TU yang sudah menyambut baik. Tak kenal maka tak sayang, Bu.
Perkenalkan, nama saya Rofi Helmi Hussein, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari fraksi Partai Golkar. Dipercaya oleh Partai Golkar di Komisi 4 gitu. Jadi tugas, fungsi dan anggota dewan yaitu membuat peraturan daerah, menganggarkan budgeting, dan pengawasan juga controlling. Nah, salah satu kesini itu silaturahmi dan controlling, pengawasan apa yang ada di puskesmas. Karena meskipun dari puskesmas selain dari DOK ataupun DAK, tetap ada dari APBD juga. Cuma ada yang berupa alat obat-obatan atau alat kesehatan, alkes. Nah, Ibu mungkin ini sedikit bercerita. Saya di Komisi 4 itu Bu, minta kerjanya paling banyak Bu. Yaitu yang pertama dinas kesehatan, tentunya di bawahnya ada puskesmas. Yang kedua ada dinas sosial, keluarga berencana, pemberdayaan penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yang ketiga ada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga. Yang keempat ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa di Komisi 4. Itu. Yang kelima ada rumah sakit. Itu yang keenam sebetulnya Bu, misalkan BPJS itu salah satu koordinatif dan kita. Jadi kalau misalkan terkait BPJS itu bisa komunikasi dengan Komisi 4. Itu. Nah, terus ada dinas pendidikan dan kebudayaan itu di Komisi 4 juga. Makanya Komisi 4 itu pangcapean nguruskan kesehatan ongko, nguruskan pendidikan ongko, nguruskan desa ongko, nguruskan sosial ongko, pariwisata ongko, pemuda olahraga sedaya nanti di Komisi 4. Kami Komisi 5 urusan pemerintahan kecamatan, Satpol PP, KPU. Komisi 2 terkait pertanian, tadi Komisi 2 pertanian, peternakan, perindak. Komisi 3 infrastruktur terkait Desu, PU, PUPR itu di Komisi 3. Nah, Komisi 4 itu pangcapean tina sajadah nikah hamjadah aya semua Komisi 4. Nah, baik, mungkin ini terkait kader posyandu. Ini ada relasinya dengan Komisi 4. Khususnya kami itu bermitra kerja dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yaitu karena kader posyandu itu lembaganya ada di desa, ada di Dinas PMD Pemberdayaan. Gitu. Kami dengan PMD sering kali Bu, kita komunikasi khususnya memperjuangkan para kader Bu. Karena saya tahu kerjanya kader itu paling capek, tapi insentifnya paling tidak gitu. Tahu. Kamari lagi RDP dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bu. Kami kepala desa, perangkat desa, sekdes, kepala dusun mendapatkan BPJS kesehatan. Kami RT, RW, LPM, BPD hanya BPJS ketenagakerjaan. Tapi kader posyandu BPJS kesehatan ke, BPJS ketenagakerjaan ke. Nah, eta Bu, abi sareng kabin dina dan tentunya saya perjuangkan Bu kader posyandu. Mudah-mudahan ini bentar naon cara Bu BPJS kesehatan ketenagakerjaan. Gitu, pami BPJS kesehatan di cover punya. Sanes gratis Bu teh. Bayar, cuma bayarnya ke pemerintah, bisa ke daerah, bisa ke pusat. Pami ketenagakerjaan itu hanya mengklaimkan apabila ada musibah. Contohnya Bu ya, kemarin itu kurang lebih ada 75 RT yang meninggal karena bisa diklaim BPJS ketenagakerjaan itu kurang lebih per orang itu 40 juta gitu. Ya sampai seutuh punya musibah ya gitu. Kecelakaan kerja kan bisa saja terjadi punya. Yang mudah-mudahan mah ada kedepannya ada anggaran untuk kader-kader supaya BPJS ketenagakerjaannya ada punya. Mudah-mudahan Bu adil perjuangan gitu. Jangan bikin Bu kali hadir Bu. Saya 5 tahun sekali kepada gitu. Insya Allah kalau ada kesempatan abi diundang ke puskesmas atau ke pemerintah kecamatan ataupun desa, bahkan tingkat RT, insya Allah Bu, kami waktu abi hadir. Gitu. Abi alin gawe 5 tahun sekali Bu. Gitu. Pami Pak Hapus mau sampai ke pensiun dalam
Abi mau 5 tahun sekali kami teu dipercaya mau jadi dewan gitu. Insya Allah itu komitmen abdi sareng dewan sanes supaya hadir teh sanes 5 tahun sekali. Tapi tiap hari buka lapangan. Insya Allah punya komitmen abdi. Doakeun punya para anggota dewan oge supaya amanah, supaya melahirkan peraturan daerah anu pro ka masyarakat. Nah, terus terkait tadi disampaikan oleh Pak Kapus, tugas kader teh ternyata nambah ya namanya SPM nambah. Tadi salah satu disebutkan oleh Pak Kapus kayak PU punya. Jadi aya naon kader posyandu teh bisa ngedata usulan mutilahu di sana gitu. Terus tuh itu ibu-ibu kita biasa usulkan di desana bisa ya rumah tidak unik biasa diusulkan ku kader posyandu. Tadi kita ketertiban pertanian sadayana ku kader posyandu segala bisa. Tapi insentifnya bu biasanya 50.000 sampai 150.000 per bulan teh punya. Gitu. Ulah disebutkan bu, karena bisi di desa ini 100, di desa ini 150, beda 50.000 panaskan. Makanya tadi kepala desa, ke Pak Camat, Pak biasa insentif kader posyandu teh rata. Ayah kajian tenang bu, di desa ini 100.000, di desa ini 150.000, ribut bu kagak 50.000, gitu. Saya nah, insya Allah punya mudah-mudahan Abi yakin bu niat jadi kader posyandu, saya niat mencari rezekinya, tapi ingin berbuat baik, ingin bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Mudah-mudahan amal kebaikan ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi terkait ILP disinggung oleh Pak Kapus, betul bu, ini ILP itu integrasi layanan primer. Berarti dari mulai posyandu, pustu itu harus terintegrasi. Nah, ini ujung tombaknya justru di kader-kader itu. Kepala puskesmas abi yakin pasti canggung, pasti pada punya nyuara kader teh. Kumaha nyiru lah gitu Pak Bosnya. Kumaha gaji leutik aya di titah ayeuna tugas dari baru ILP. Dia katanya kepala saya yang salah tinggi gitu. Gara-gara nguruskan ILP gitu. Tapi bu, laras kami ILP ini bagus untuk payunan. Ini salah satunya untuk data lebih akurat. Jadi mungkin kami data masyarakat mau hadir kan ada 5 klaster, ada klaster hiji, klaster 2, klaster 3, 4 dan 5. Nah iya untuk integrasi justru mempermudah nanti kedepannya. Justru ini nanti kedepannya bisa mengurangi anggaran, bisa mengurangi anggaran. Jadi nanti anggarannya bisa disesuaikan ke anggaran yang lebih membutuhkan. Nah terakhir mungkin ini karena tugas anggota dewan bu menampung aspirasi bu, saya menampung aspirasi Pak Kapus Hukum, tapi salah satunya menampung aspirasi para kader posyandu. Bila kayak masukan kami abdi khususnya di komisi opat, maka insya Allah bu, kami misalkan abdi bu wakil rakyat bu ngawakilan masyarakat, jadi ibu-ibu di dia dudungan abdi bu. Mangga sampaikan bu ke abdi, insya Allah kalau yang ke abdi dibantos bu. Sehingga mari abdi pas awal Pak Kapus ya tadi silaturahmi sama Pak Kapus, soalnya gedung ponet itu sebagai rombong atau susah. Abdi langsung biasa palingannya ke dinas terkait khususnya dinas kesehatan, iya bantuan gedung ponet si sayo bisa runtuh karunya gitu. Alhamdulillah yang tadi sampai ke Pak Kapus saya perhatian di dinas kesehatan, insya Allah bu tahun ini direnovasi gitu. Tadi dia sampaikan Pak Kapus ya terkait kebijakan khususnya nah ruang inap ruang rawat di puskesmas baru teh kacang dijalankan gitu. Kumaha kacang kerjasama sama BPJS teh alhamdulillah tadi terus koordinasi, mudah-mudahan tadi ngawal tuh mudah-mudahan gedung baru khususnya ruang rawat inap di puskesmas Cisayo biasa cepat berjalan gitu. Kumaha karunia Pak Kapus anu ngalewat teh ieu jeung iraha jalanna gedung teh tos jadi tiba saya gitu. Bisa aya sujudna ka kampus sareng karyawan-karyawan di puskesmas gitu. Nah, insyaallah punya saya gawe ku abdi dikawal. Pak itu terakhir oke Bu terkait PMT Bu. Jadi pemberian makan tambahan ini salah satunya untuk mengurangi angka stunting dan gizi buruk Bu. Per April 2025 di Kabupaten Tasikmalaya penderita stunting itu 10.599 per April itu. Anu gizi buruk dan sabaraha 407 anak.
mengalami gizi buruk. Nah ini Bu jadi perhatian juga untuk semuanya Bu, bukan hanya untuk pemerintah kabupaten tapi khususnya di yang di bawah di RT RW ini harus betul-betul khususnya di kader-kader posyandu supaya ini ujung tombaknya gitu. Nah mudah-mudahan mungkin nanti untuk PMT ini Pak Kapus ada yang dari DAK itu memberikan susu formula, ada case-nya susu formula. Nah kalau misalnya dari BOK itu hanya biasanya makanan cepat saja Bu, tapi makanan bergizi Bu, bukan makanan enak. Mun enak mah tos nugget atau mungkin fast food gitu, tapi ini makanan bergizi Bu, karena untuk menderita yang stunting dan lainnya. Nah diharapkan juga bukan ini dari desa ada Bu, dari desa ada juga PMT. Nah diharapkan BOK ataupun dari puskesmas dan dari desa itu tidak bentrok Bu, tapi berkesinambungan. Misalkan bulan ini dari BOK puskesmas, nanti bulan berikutnya dari desa. Jadi biar berkesinambungan Bu. Gitu. Nah nanti dari DAK itu ada susu formula gitu. Nah mudah-mudahan ini langkah pemerintah pusat dan kabupaten khususnya untuk mengatasi masalah gizi buruk dan stunting. Nah diharapkan karena di Raja Polah di Cisayong ada makanan bergizi gratis. Nah mudah-mudahan ini salah satu solusi dari pemerintah pusat supaya makanan bergizi gratis ini bisa merata di seluruh sekolah gitu, bisa menuntaskan, bisa mengurangi stunting dan gizi khususnya untuk anak-anak kita gitu. Mudah-mudahan apabila ada masukan, apabila ada saran dan lainnya Bu, mohon disampaikan khusus untuk puskesmas atau kepada saya langsung boleh Bu. Kalau misalkan mau minta nomor saya boleh ke Pak Kapus, mangga silakan Bu, nomor saya itu untuk masyarakat gitu. Misalkan keluhan terkait BPJS, keluhan terkait apapun Bu silakan. Gitu. Insya Allah Bu, tujuan kami memperjuangkan aspirasi masyarakat di Cumpon atau teman penting abi terus memperjuangkan gitu. Abi kayak gaji buta punya gawe henteu ke lapangan henteu gitu, tapi kayak gaji gitu abi tapi insya Allah punya abi jadi dewati resiko aya anu gaduh proposal itu ya resiko pengennya. Tapi dimulai proposal, dimulai segala kegiatan, ya kadewan, padahal dewan itu tugasnya tadi kan nganggatin pengawasan di Pemda, tapi sagalana kadewan itu, begitu kan anu nuju hamil ge, padewan turunan nuju hamil, padahal nu hamilan sahamunya sanes abi gitu, sumpah dari sanes abi gitu, tapi dipikeun gitu, kemana Pak Kapus ya, sakitu baru itu hapuntenna pilih lagi, sama aku abi hayang sebenarnya anu ditudikeun. Tapi pengen keterbatasan waktos kemagi badai Jumatan oke terus pengen nabi ge mengalami segala mau digarese gitu pengen insyaallah Bu pamiana mah mangga biasa komunikasi langsung ke Pak Kapus nomor abi ada kayak di Pak Kapus mangga sekali dia nuhun ka para bidan ka para kader Bu anu tos perjuangkeun masyarakat ngolah lebih tenaga pemikiran segala materi bahkan punya ngolah materi ngelira gitu ngabela masyarakat aya mundur dan jeung keluargana gitu. Ku suamina jeung hayu nguruskeun masyarakat, aya suami teh nguruskeun gitu. Aya parasean, aya nu ninggalkeun budakna. Mohon abi apresiasi ku sedulur sana. Insyaallah mudah-mudahan sehat sadayana kader-kader ieu. Insyaallah mudah-mudahan papayuna tiasa dikabar ku BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan tim pelaksana PMT atau pemberian makan tambahan beras lokal hari ini hari Jumat. Dengan ini saya resmikan dibuka. Terkait desa itu jasa konfirmasi jasa ya kami. Saya paham habis. Perawat di mana? Bisa yuk di Saya Ibu dokter? ini yang
Dari Jogja ini aslinya. Oh, di BSM? Iya. Saya di BSM dari Stanisa. Sama. Tapi BLD atau PNS atau PNS? BLD. Dokter umum berarti. Tapi dokter gigi spesialis. Dokter gigi. Dokter gigi ada tapi belum spesialis. Abi soalnya kunjungan model ke Cikalong ke Tasik Selatan. Dokter spesialis giginya pada nggak ada karena nggak mau di selatan tadi. Kekurangan dokter gigi ya. Dokter gigi. Ya, Di sini ada ya? ada. Meskipun nggak ada dokter gigi kan ada perawat khusus kami gila perawat gigi gitu. Udah sampai ke kosong bisa lah di puskesmas. Mudah-mudahan iya Bu Rizka, Dokter Rizka ini sah di sini. Gitu. Soalnya saya mengajarkan yang CPNS giringan P3K. Mudah-mudahan ada jalanan di dokter ya. Berarti suami orang dia? Asik, iya. Kalau saya dari Jogja. Suami dokter Olim. Sama. Di mana? Di rumah sakit Cipamedina. Oh, tenang. Jadi tetap masih di dia. Makan yang udah Siap, dokter, saya sehat.